1 minggu kemudian, Eliza bangun terlalu pagi karena ia tidur lebih awal sejak semalam. Selama beberapa hari di rumah, ia hampir tak melakukan apapun. Bahkan ketika mandi, dia akan memiliki seseorang untuk membantunya. Berat badan Eliza naik 1 kilo hanya dalam minggu ini dan membuatnya frustrasi. Perjalanan kehamilannya masih panjang, jadi dia tidak boleh membiarkan berat badannya terus naik atau ia akan kesulitan menguruskan badan setelah melahirkan, belum lagi ketika ia memikirkan stretch mark. Saat Eliza hendak bangkit dari ranjang, Kelvin meraih pergelangan tangannya. "Kamu mau kemana? Ini masih jam 5 pagi, ayo tidur lagi," ajak Kelvin dengan suara yang serak. Mata Kelvin masih merah dan tampak kelelahan. Ia harus berkumur dengan mouthwash setiap 2 jam sekali dan membaluri lagi tubuhnya dengan minyak eukaliptus agar Eliza tak akan mual satu ranjang dengannya. Kelvin lebih memilih tidurnya terganggu daripada harus pisah ranjang. "Aku tidak bisa tidur lagi. Aku sudah tidur sejak pukul 8 malam, jadi aku akan pergi jalan-jalan pagi," kata Eliza. Kelvin segera membuka selimut yang menutupi tubuhnya. "Tunggu sebentar, aku akan menemanimu," ujarnya. Eliza bisa melihat betapa lelah pria ini. "Kamu tidurlah, aku janji akan berjalan dengan hati-hati," katanya. "Tidak, aku akan menemanimu. Dulu aku tidak memiliki kesempatan menemanimu selama kehamilan Efrain. Mulai sekarang aku akan menebusnya," tegas Kelvin. Hati Eliza hangat mendengar perkataan Kelvin, keluhan tentang betapa protektif pria ini menghilang begitu saja. Mereka berdua masuk ke kamar mandi bersama. Kelvin memencetkan pasta gigi untuk Eliza, ia juga menggosok gigi dan berkumur. Setelah itu, ia menggunakan minyak aroma terapi. "Hubby," panggil Eliza dengan suara yang lembut. Gerakan tangan Kelvin saat mengancingkan baju seketika membeku begitu mendengar Eliza memanggilnya, "Hubby." Apa yang baru saja kamu bilang? Bisakah kamu mengulanginya lagi?" tanyanya. Eliza menyeringai. "Sayang, ulangnya." Kali ini Kelvin menamparkan pipinya, membuat mata Eliza terbelalak. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Eliza. Kelvin justru tersenyum konyol. "Aku tidak sedang bermimpi. Bisakah kamu memanggilku seperti itu untuk seterusnya?" pintanya. Eliza mengangguk, ia telah melihat betapa penuh kasih sayang Kelvin menjaganya meski terkadang itu sangat berlebihan. "Sayang sekali, aku sangat ingin menciummu tapi sekarang tidak bisa," keluh Kelvin sambil menghela napas panjang. Eliza menarik kerah bajunya. "Bukankah kamu baru saja berkumur? Biar aku cek apakah obat kumurnya efektif," katanya. Setelah mengatakan itu, Eliza menempelkan bibirnya ke bibir Kelvin. Pria itu terkejut untuk sesaat karena tak menduga Eliza akan memiliki inisiatif untuk menciumnya. Tapi ciuman Eliza sangat singkat, Kelvin segera mengambil alih karena ia merasa tidak cukup. Mereka berdua berciuman dengan bibir yang masih memiliki aroma pasta gigi dan mulut Kelvin masih memiliki bau mint dari mouthwash. Kelvin tidak berani mencium Eliza lebih lama, dia tidak ingin terlalu serakah karena takut anak di dalam perut Eliza akan merasa sesak. Tangan Kelvin membelai perut Eliza. "Jadilah anak yang baik, jangan mual lagi dekat ayahmu. Jika kamu menurut, maka aku berjanji akan membangunkan taman hiburan untukmu," katanya. "Wah, kamu sangat royal, jika Efrain mendengar kamu akan membangunkan adiknya taman hiburan maka dia akan cemburu," balas Eliza. "Efrain sudah mendapatkan banyak dari kakek dan nenek buyutnya. Pulau pribadi kakek bahkan telah diatasnamakan Efrain. Padahal pria tua itu dulu menjanjikannya untukku," keluh Kelvin. Eliza tertawa mendengar keluhan Kelvin yang cemburu dengan putranya sendiri. Mereka berdua kemudian melanjutkan jesoksalan jalan pagi di sekitar taman. "Bunga-bunga yang ditanam Efrain kini telah bermekar," ujar Eliza. Eliza menyentuh bunga yang ditanam sepanjang 200 meter dengan lebar 10 meter. Ada banyak bunga mawar dengan 3 warna sekaligus, merah,
putih, dan pink, lalu ada juga bunga bakung dan bunga gladiol putih. Tanaman ini tumbuh dengan baik karena Lily mendatangkan ahli botani untuk memastikan tanaman cicitnya tumbuh dengan sempurna. Iya, tapi mereka tidak akan bertahan lama, kata Kelvin. Ya, bunga ini akan gugur, sebentar lagi akan tiba musim dingin. Mereka tidak akan bisa bertahan, jawab Eliza. Kelvin hanya menarik senyum tipis, karena bukan itu yang dimaksudnya. Mereka berdua kemudian melanjutkan berjalan pagi selama 20 menit lagi sebelum masuk ke rumah. Istirahatlah sebentar, setelah sarapan aku akan membawamu ke salon untuk perawatan wajah dan memperbaiki kukumu, ujar Kelvin. Eliza menatap Kelvin dengan tatapan rumit. Untuk apa? Tanyanya. Tidak apa-apa, kamu harus terlihat tetap cantik dan anggap saja melakukan perawatan sebagai hiburan. Bukankah kamu bosan terus di rumah seminggu ini? Jelas Kelvin. Eliza mengangguk setuju. Setelah sarapan, ia sangat antusias untuk menuju ke salon kecantikan. Setelah melakukan perawatan, Kelvin membawanya ke sebuah butik baju pengantin. Untuk apa kita ke sini? Tanya Eliza. Mengambil baju pengantin untukmu, jawab Kelvin. Tapi kenapa? Bukankah kita berencana untuk melakukan pesta pernikahan setelah anak ini lahir? Tanya Eliza lagi. Tidak ada salahnya melihat-lihat dulu, ujar Kelvin. Perancang gaun pengantin segera menyambut mereka di depan pintu. Ia adalah seorang wanita berumur 45 tahunan dan telah menjadi perancang terbaik di Canberra. Tuan Kelvin, gaun yang Anda pesan sejak 1 minggu yang lalu telah selesai, katanya. Pasti kamu mengalami banyak kesulitan untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu, jawab Kelvin. Tidak apa-apa, kami cukup beruntung bisa mendesain baju pernikahan istrimu. Apalagi ia adalah wanita yang sangat cantik, gaunku akan tampak semakin menawan jika istri Anda yang menggunakannya. Aku yakin itu akan membuat butikku semakin terkenal, ujar perancang itu. Bukankah kamu sudah kebanjiran pesanan namun kamu masih saja mencoba untuk membuat banyak pelanggan datang ketika kamu bahkan sudah kesulitan untuk menanganinya, canda Kelvin. Ya, tapi membuat baju pengantin istri terkaya di negara ini adalah kebanggaan tersendiri. Itu akan semakin menaikkan nilaiku, balas perancang. Terserah padamu, sekarang coba tunjukkan padaku hasil kerjamu, kata Kelvin. Seorang pegawai toko segera membalik papan bertuliskan, close, begitu Kelvin dan Eliza masuk. Pemilik butik membawa mereka ke ruang kerja pribadinya, di sana ada sebuah patung dengan gaun pengantin yang indah. Itu tampak begitu gemerlap di bawah cahaya lampu karena batu-batu Swarovski yang tertanam di setiap sudut. Baju itu memiliki lengan mengembung seperti baju Putri Jasmine. Bagian bawah juga dibuat lebar dan mengembung dengan indah. Baju ini tampak mahal dan anggun di saat bersamaan. Ini indah sekali, puji Eliza. Suami Anda mendesainnya sendiri, ia sangat cerewet, dia ingin baju yang membuatmu seperti ratu namun dia juga tidak ingin baju itu terlalu terbuka. Dia juga ingin menanamkan seluruh berlian mahal yang bercahaya di baju ini namun aku menyarankan agar menjadi batu Swarovski saja. Berlian akan membuat gaun semakin berat dan juga batu itu tidak mudah dipotong. Percayalah, suamimu ingin semua wanita menjadi iri padamu, jelas perancang. Berapa banyak Kelvin membayar gaun ini sampai kamu memujinya setinggi langit, canda Eliza. Ya, tentu saja ini adalah harga tertinggi yang pernah aku dapatkan sepanjang berkarir. Tapi itu sebanding dengan betapa rewel suamimu dan juga waktu terbatas yang ia berikan pada kami. Sekarang ayo pakai bajunya, ujar perancang. Eliza segera diantar ke ruang ganti yang ditutupi dengan kelambu besar. Di saat yang bersamaan, Kelvin juga menuju ke ruang ganti untuk berganti dengan jas pengantin yang juga telah dibuat khusus untuknya. Wah, ini cantik sekali, aku tidak pernah melihat ada pengantin secantik ini saat mengenakan gaun, puji perancang. Wajah Eliza memerah, ia menatap di kaca.
Bahkan kesombongan yang ada pada dirinya juga menggakui betapa cantik ia dalam gaun ini. Ayo, sekarang biarkan asistenku untuk merias wajahmu, kata perancang. Hah? Apakah itu perlu? Tanya Eliza. Tentu saja, kamu harus tampil secantik mungkin meski hanya fitting baju. Asistenku juga seorang perias terkenal, jawab perancang. Tapi Kelvin akan menunggu lama, ujar Eliza. Wanita cantik pantas untuk ditunggu, balas perancang. Eliza dan desainer itu saling tersenyum. Butuh waktu hampir 1 jam untuk mendandani Eliza dan menata rambutnya. Saat kelambu dibuka, ia telah menjadi pengantin yang sangat cantik seolah siap untuk berjalan ke altar. Kelvin sudah berdiri di depannya dengan jas pengantin yang menawan. Rambutnya juga telah disisir dengan rapi, badannya yang tegap dan tinggi membuat ia seperti seorang pangeran. Wajah Kelvin membeku ketika menatap Eliza yang cantik sampai-sampai ia tidak bisa menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan kecantikan istrinya. Kau, kenapa juga mengenakan jas pengantin? Tanya Eliza heran. Aku akan membawamu ke suatu tempat, jawab Kelvin. Eliza masih linglung, ia tidak memahami kemana Kelvin akan membawanya namun sebuah limosin putih telah menunggu mereka di depan. Ada hiasan bunga indah di bagian depan. Kelvin, ini. Tatapan Eliza dipenuhi dengan tanda tanya saat jantungnya mulai berdebar dengan kencang. Ya, malam ini adalah pesta pernikahan kita. Menunggu anak kita lahir terlalu lama. Aku ingin mengumumkan pada semua orang bahwa kamu adalah istriku yang berharga, jelas Kelvin. Mata Eliza memerah, namun dia menahan air matanya agar tidak keluar dan merusak riasannya. Mereka masuk ke dalam mobil, pesta pernikahan berada di hotel terbaik di kota ini yang merupakan milik Kelvin. Saat mereka tiba, dekorasi depan hotel sudah tampak begitu megah. Ada banyak tamu yang juga mulai berdatangan dan kedatangan limosin telah membuat mereka berhenti di pintu masuk untuk melihat kedatangan pengantin. Kamu mengundang banyak orang? Tanya Eliza. Tidak banyak, aku hanya memiliki waktu seminggu untuk menyiapkan pernikahan ini dan tamu undangan. Ada banyak orang yang terlewatkan jadi aku hanya bisa mengundang sekitar 1000 tamu, jawab Kelvin. Astaga, itu sangat banyak. Kenapa tidak mengundang orang terdekat saja? Tanya Eliza. Pernikahan kita harus dibuat seindah dan semegah mungkin agar semua orang tahu kamu adalah istriku, tegas Kelvin. Eliza tertawa. Lagi pula siapa yang akan merebut seorang wanita dengan 1 anak dan bahkan juga sedang hamil, candanya. Ada banyak orang yang tidak waras di dunia ini, salah satunya adalah sahabatku sendiri yang baru terbang ke Afrika, ujar Kelvin. Eliza memelototi Kelvin. Kenapa kamu mengungkit masalah yang sudah beres? Tanyanya. Kelvin sadar ia hampir membuat Eliza meledak jadi dia buru-buru menggenggam telapak tangan istrinya. Aku hanya bercanda. Sayang, ayo masuk, banyak orang telah menunggu kita, katanya. Eliza tidak memiliki keluarga dekat, jadi alih-alih ia berjalan dengan pengiring pengantin, Kelvin lebih suka berjalan langsung dengannya menuju ke ballroom. Saat Eliza masuk, lampu sorot diarahkan pada kedua mempelai. Segera Eliza melihat dekorasi ruangan yang didominasi oleh bunga. Seluruh ruangan ditata dengan indah dan menawan sampai-sampai Eliza merasa ia berada di surga. Ini indah sekali, puji Eliza. Sebagian bunga berasal dari taman rumah kita, namun itu tidak cukup banyak untuk menghias seluruh ruangan ini. Jadi aku memesan lebih banyak lagi, aku ingin seluruh ruangan ini berbau harum untuk mengalihkan indera penciumanmu dariku, jelas Kelvin. Kelvin menyentuh perut Eliza. Sayang, harap kerjasamanya. Tolong jangan membuat ulah di hari pernikahan kedua orang tuamu, katanya. Eliza tertawa mendengar permintaan putus asa Kelvin. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pelaminan dengan diiringi suara piano yang dimainkan oleh Efrain. Sejak kapan ia bisa memainkan piano dengan baik? Tanya Eliza.
Eliza ingat betul Efrain selalu enggan dengan les pianonya, namun kini ia bermain dengan baik dan juga anak itu tampak tampan dengan setelan jasnya yang serasi dengan milik Kelvin. Ia belajar selama 1 minggu ini, sebenarnya dia anak yang jenius. Hanya saja terkadang ia malas karena terlalu dimanjakan, jawab Kelvin. Eliza mengangguk setuju, ia tahu Efrain adalah anak yang pintar di balik sikap manjanya. Setelah acara formal selesai dan pengantin bertukar cincin, keduanya sudah siap untuk berciuman namun Kelvin sadar bahwa telah 3 jam sejak terakhir kali ia berkumur. Dia takut ini akan menjadi adegan memalukan jika Eliza muntah. Aku akan mencium perutmu saja sebagai gantinya, kata Kelvin. Kelvin, aku tidak apa-apa dan bisa menahannya, lagi pula aroma bunga memenuhi seluruh ruangan ini, bisik Eliza. Sayang, tidak apa-apa, ujar Kelvin. Pria itu lalu menatap ke tamu undangan. Oh ya, aku akan mengumumkan bahwa istriku sedang hamil anak kedua kami. Jadi biarkan aku menciumnya agar seolah ia juga menyaksikan pernikahan ini meski ia belum lahir ke dunia ini, katanya. Aku juga ingin mencium adikku, kata Efrain dengan suaranya yang kekanak-kanakan sambil berlari kecil menuju ke arah ibu dan ayahnya. Dua pria itu lalu mencium perut Eliza secara bersamaan. Penonton bertepuk tangan dengan antusias. Banyak wanita muda diam-diam merasa iri dengan keberuntungan Eliza. Tapi kecantikan Eliza yang menonjol membuat mereka kemudian sadar diri. Malam itu selain pengumuman kehamilan, Kelvin juga mengabarkan tentang ayahnya yang masih hidup. Ia juga mengatakan bahwa Laura yang ternyata adalah Lucy bukan ibunya, ia memiliki ibu biologis lain tapi ia tidak ingin memberitahukan identitasnya atas permintaan ibunya. Semua orang tercengang, mereka kemudian menatap pada pria yang mengenakan masker wajah. Pria itu sejak tadi duduk di antara kakek dan nenek Kelvin, tapi tidak ada yang menduga bahwa itu adalah Hayden. Sementara itu, Berta tidak mau menonjolkan diri. Ia lebih suka berada di sudut sehingga tidak ada yang menyadari bahwa ia adalah ibu dari mempelai pria. Beberapa hari yang lalu, Eliza bertanya pada Berta tentang pendapatnya jika Kelvin mengumumkan tentang identitasnya. Aku lebih suka kehidupan seperti sekarang, begini juga lebih damai asal bisa melihat kalian bersama, jawab Berta. Eliza tahu Berta akan memberikan jawaban seperti itu karena ia tahu karakternya. Tapi ia penasaran tentang satu hal dan menanyakannya pada Berta. Pernahkah terpikir olehmu untuk menghabiskan waktu dengan ayah Kelvin? Tanya Eliza. Berta menggeleng. Sejak awal kita tidak terikat cinta dan tak saling mengenal. Lagi pula aku bukanlah siapa-siapa, jawabnya. Berta cukup tahu diri untuk tidak bermimpi terlalu jauh. Di lain pihak, Kelvin juga menanyakan hal yang sama pada ayahnya. Apakah ayah tidak berniat memulai hubungan dengan Berta? Kalian sama-sama lajang, kurasa tidak ada salahnya melakukan pendekatan, tanya Kelvin. Hayden menggeleng. Tidak. Apakah kamu tidak melihat seperti apa aku? Aku tidak bisa berjalan dan memiliki bekas luka di wajah. Ia pantas mendapatkan yang lebih baik, jawabnya. Karena mereka berdua merasa rendah diri dengan pikirannya masing-masing, Kelvin dan Eliza akhirnya memilih untuk menyerahkan semuanya pada pengaturan alam semesta. Acara pelemparan bunga segera dimulai. Banyak pria dan wanita yang lajang kini berjajar dengan antusias untuk menangkap bunga pengantin. Lagi pula, ini adalah buket pengantin dari pria paling berpengaruh di kota ini, mereka juga mengharapkan nasib baik jika mendapatkannya. Winston, Michael, dan Keenan termasuk ke dalam kerumunan orang itu. Bahkan Zah, asisten Kelvin, diam-diam juga menyusup ke sana. 4 pria itu menjadi yang tertinggi dan paling menonjol di antara yang lainnya. 4 pria itu saling menatap tajam satu sama lain seolah mereka saingan dalam sebuah kompetisi. Mereka saling menggertakkan leher ke kanan dan kiri sambil menekuk jari-jari untuk melakukan peregangan.
Orang mungkin akan mengira bahwa bunga itu memiliki berlian di dalamnya melihat betapa antusias empat pria itu. Eliza dan Kelvin mulai mengayunkan bunga. Dalam hitungan ketiga, buket bunga melesat dan mendarat ke tangan seorang wanita dengan gaun berwarna kuning yang baru saja datang. Keenan menoleh ke belakang, saat itu ia menyadari bahwa yang mendapatkan bunga adalah Anna. Wanita itu tampak linglung mendapatkan bunga secara tiba-tiba.